Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, asap tebal membumbung di kamp pengungsi Al-Mawasi Gaza Selatan menyusul serangan udara yang diduga dilakukan Israel. Sejumlah tenda dilaporkan terbakar, tim darurat Palestina langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. Rekaman yang diambil pada Sabtu 31 Januari 2026 memperlihatkan asap tebal membungkus Camp Guide di kawasan Al-Mawasi Barat, Khan Younis, Gaza Selatan. Sejumlah tenda tampak terbakar dan mengeluarkan asap hitam ke udara. Pertahanan sipil Palestina di Gaza menyatakan timnya merespon kebakaran yang melanda tenda-tenda pengungsi. Menurut mereka, kebakaran terjadi setelah pesawat tempur Israel menargetkan area tersebut. Media lokal melaporkan tentara Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan untuk mengevakuasi segera sebuah bangunan di kawasan Mawasi Khan Younis menjelang serangan udara. Kantor berita Palestina Wafa juga melaporkan pesawat tempur Israel terus terbang rendah di atas wilayah Gaza Selatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan pengungsi. Insiden ini terjadi di tengah penerapan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump yang mencantumkan penghentian tempur, pembebasan seluruh sandera, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sejumlah truk bantuan kemanusiaan terlihat memasuki wilayah Gaza pada Minggu 1 Februari 2026. Bantuan dikirim melalui perlintasan Kerem Shalom yang dikontrol Israel. Pengiriman ini terjadi di tengah skema pembukaan terbatas perlintasan Rafah serta berlakunya kesepakatan gencatan senjata. Rekaman pada Minggu 1 Februari 2026 memperlihatkan sejumlah truk melintasi Jalan Rashid di kawasan Al-Mawasi, Gaza Selatan. Sebagian truk terlihat membawa muatan bantuan kemanusiaan, sementara lainnya kembali dalam kondisi kosong. Aktivitas ini terjadi di tengah uji coba pembukaan kembali perlintasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Namun menurut koordinator kegiatan pemerintah Israel di wilayah Palestina, Chogat, pembukaan tersebut hanya diperuntukkan bagi pergerakan individu. Media Mesir melaporkan truk bantuan memasuki Gaza melalui Rafah. Selanjutnya truk diarahkan ke perlintasan Kerem Shalom untuk proses pemeriksaan sebelum muatan dipindahkan ke truk Palestina. Sebelumnya, media Israel menyebutkan arus barang dan bantuan kemanusiaan akan tetap disalurkan melalui Kerem Shalom. Perlintasan ini menjadi jalur utama distribusi logistik ke Gaza. Pada 14 Januari 2026, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Fase kedua tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza. Israel dan Hamas sepakat melaksanakan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini mengatur penghentian permusuhan pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, China merilis rekaman udara kawasan Huangyandao atau Scarborough Shoal. Rekaman diambil oleh jet tempur dalam patroli terbaru di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Langkah ini diambil menyusul latihan militer bersama Amerika Serikat dan Filipina yang kembali digelar di kawasan tersebut. Rekaman yang dirilis pada Sabtu 31 Januari 2026 memperlihatkan jet tempur China terbang dalam formasi di atas Huangyandao, sebuah gugusan karang kecil yang menjadi objek sengketa antara China dan Filipina. Patroli tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Filipina menggelar latihan militer bersama pekan lalu. Latihan ini merupakan yang ke-11 kalinya digelar sejak November 2023. Latihan bersama itu berlangsung di kawasan Laut China Selatan yang diklaim oleh kedua negara. Filipina menyatakan Scarborough Shoal yang terletak sekitar 200 km dari garis pantainya merupakan bagian dari hak maritim berdaulat negara tersebut. Pada tahun 2026, Tribunal Internasional di Den Haag memutuskan menolak klaim hak historis China di Laut China Selatan. Namun Beijing secara konsisten menolak putusan tersebut dan menyebutnya tidak sah serta tidak mengikat. Dalam pernyataannya, Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China
menegaskan telah meningkatkan patroli laut dan udara sejak awal Januari 2026. Pihak militer China menyebut langkah itu sebagai respon atas tindakan provokatif kekuatan asing. Kehadiran militer China diklaim sebagai upaya menjaga keamanan nasional serta stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menewaskan 145 teroris yang disebut didukung India dalam operasi anti-teror di Provinsi Baluchistan selama 40 jam terakhir. Operasi dilancarkan setelah serangan bunuh diri dan serangan bersenjata menyebabkan 33 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Menteri Utama Baluchistan Sarfraz Bukti menyatakan pasukan militer dan polisi menyerbu sejumlah lokasi dan menewaskan 145 anggota. Kelompok yang disebut Fitna Al-Hindustan atau Tentara Pembebasan Baluchistan. Bukti menyebut sebagian dari teroris yang tewas merupakan warga negara Afghanistan dan seluruh jenazah telah berada dalam penguasaan pihak berwenang. Menurut Bukti, kelompok bersenjata itu berencana menyandera warga setelah menyerbu kantor pemerintah di zona keamanan tinggi Quetta. Namun rencana itu berhasil digagalkan. Dalam serangan Sabtu lalu, 18 warga sipil termasuk 5 perempuan dan 3 anak tewas. Bersama 15 personil keamanan, warga Quetta mengaku diliputi ketakutan setelah bom bunuh diri menargetkan petugas polisi dan pria bersenjata berkeliaran di jalanan. Pemerintah Pakistan menuding India dan Afghanistan mendukung kelompok penyerang dan menyebut pimpinan BLA beroperasi dari wilayah Afghanistan. Namun India dan Afghanistan membantah tuduhan tersebut. Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan meningkat sejak serangan udara Pakistan ke sarang Taliban Pakistan. Di dalam wilayah Afghanistan, Bukti juga mengungkapkan militer menyerang rumah seorang buruh di Gwadar dan membunuh 5 perempuan dan 3 anak. Aksi itu pun dikecam keras oleh pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Venezuela masih dalam ketidakpastian politik 30 hari setelah operasi Amerika Serikat menangkap presiden saat itu Nicolas Maduro di ibu kota Caracas. Aktivitas warga berjalan di bawah situasi yang belum stabil, sementara seruan pembebasan Nicolas Maduro masih terlihat di ruang publik. Presiden sementara Delcy Rodriguez menjadi sorotan utama publik. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana ia memiliki kendali atau sekedar menjalankan agenda yang ditentukan Washington. Sejumlah warga menyebut Rodriguez hanyalah Maduro dalam wajah berbeda dan tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Isu kenaikan upah yang dijanjikan pemerintah sementara menjadi harapan besar masyarakat. Namun banyak yang masih ragu apakah janji itu benar-benar akan terwujud. Di tengah kebingungan itu, tokoh-tokoh oposisi yang selama bertahun tidak terdengar kini mulai muncul ke hadapan publik dan menyampaikan seruan perubahan. Namun harapan tersebut dibayangi rasa takut akan kemungkinan serangan baru atau tindakan represif. Dari aparat keamanan, seorang pensiunan Julio Castillo menyatakan penangkapan Maduro memang merupakan peristiwa besar, namun bagi dirinya dampaknya belum terasa. Castillo mengatakan segalanya masih terasa sama dan kehidupan warga belum mengalami perubahan berarti. Hingga saat ini warga Venezuela masih menantikan kepastian antara harapan akan perbaikan ekonomi dan ketakutan akan masa depan yang belum jelas arahnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah Iran mengumumkan akan menggelar latihan militer di jalur pelayaran penting bagi perdagangan global. Iran memperingatkan kapal-kapal bahwa latihan tembak langsung akan digelar selama 2 hari di selat yang menjadi lalu lintas 1/5 perdagangan minyak dunia. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi akses ke laut lepas untuk pengiriman minyak dan gas ke pasar dunia. Sejarah mencatat selat ini telah digunakan sebagai rute dagang sejak era keramik dan sutra hingga masa kapal tangki modern. Sebagai besar energi yang melintas dikirim ke pasar Asia dan hampir tidak memiliki rute alternatif. Menurut data Otoritas Energi Amerika Serikat, peringatan kepada pelaut dikirim melalui radio menyebut Iran akan melakukan latihan tembak angkatan laut. Pada hari Minggu dan Senin, koordinat latihan menyentuh jalur lalu lintas kapal yang digunakan masuk dan keluar Teluk Persia, sehingga dinilai beresiko mengganggu pelayaran internasional. Latihan diperkirakan melibatkan pasukan pengawal revolusi Iran yang mengoperasikan kapal cepat bersenjata di perairan tersebut. Amerika Serikat melalui Komando Pusat mengeluarkan peringatan keras agar Iran bersikap profesional dan tidak mengancam kapal perang Amerika Serikat atau kapal dagang internasional.
Ketegangan terjadi di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang mempertimbangkan serangan militer ke Iran. Amerika Serikat telah menggerakkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Laut Arab. Iran memperingatkan akan melakukan serangan balasan dan analis menilai setiap gangguan di Selat Hormuz dapat menaikkan harga energi dunia dan memicu ketidakstabilan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kandidat Partai Demokrat Tyler Rahmat memenangkan pemilihan khusus untuk kursi Senat negara bagian Texas di distrik yang selama ini dikuasai Partai Republikan. Distrik tersebut merupakan wilayah yang dimenangkan Donald Trump dengan selisih 17 poin pada pemilihan presiden 2024. Kemenangan Rahmat dianggap sebagai kejutan politik karena ia mengalahkan kandidat Republikan Lake Wapsgans dengan selisih lebih dari 14%. Rahmat, seorang pemimpin serikat pekerja dan veteran, menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan bagi pekerja dan keluarga kelas menengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menjauhkan diri dari hasil pemilihan ini dan menyebutnya sebagai pertarungan lokal Texas. Padahal sehari sebelum pemilihan, Trump memberikan dukungan terbuka kepada Wapsgans dan mengajak warga Texas untuk datang ke TPS. Letnan Gubernur Texas Dan Patrick menyebut hasil pemilihan ini sebagai peringatan bagi Partai Republikan agar tidak meremehkan pemilih. Sementara itu, Partai Demokrat menilai kemenangan ini sebagai bukti semangat pemilih untuk menolak kebijakan Republikan di era kedua pemerintahan Trump. Ketua Partai Demokrat Texas, Kendall Scudder, menyatakan kemenangan Rahmat terjadi karena fokus pada isu biaya hidup, pendidikan publik, dan perlindungan pekerja. Kemenangan ini menambah daftar keberhasilan Partai Demokrat dalam sejumlah pemilihan khusus di berbagai negara bagian. Kursi Senat Texas ini kosong setelah pertahanan Republikan Kelly Hachok mengundurkan diri untuk menjabat posisi negara bagian. Rahmat akan menjabat hingga awal Januari dan akan kembali menghadapi Wapsgans dalam pemilihan umum November mendatang untuk masa jabatan 4 tahun. Meski demikian, Partai Republikan masih memegang mayoritas kuat di legislatif Texas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah musisi dunia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap iklim politik Amerika Serikat saat berjalan di karpet merah menjelang ajang Grammy Award. Salah satunya penyanyi Gloria Estefan menyatakan dirinya merasa takut dengan kondisi yang ia lihat di negeri Paman Sam saat ini. Dalam wawancara di karpet merah Grammy Awards, penyanyi legendaris Gloria Estefan mengungkapkan rasa cemasnya terhadap kondisi politik Amerika Serikat saat ini. Estefan menyebut ia merasa sedih dan takut melihat perpecahan di tengah masyarakat, serta meningkatnya ketegangan politik yang dinilai mengancam rasa persatuan. Menurut Estefan, para seniman memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan damai dan harapan melalui karya dan suara mereka. Selain Gloria Estefan, musisi J Balvin dan penyanyi jazz Samara Joy juga menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya empati dan saling menghormati di tengah perbedaan politik. Mereka menekankan musik dapat menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kalangan dan meredakan ketegangan sosial. Ajang Grammy Awards yang biasanya identik dengan perayaan musik, kali ini juga menjadi ruang bagi para artis untuk menyampaikan keprihatinan serta harapan akan masa depan yang lebih damai. Para musisi mengajak publik untuk tetap saling mendengarkan dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah perbedaan pandangan politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Ratusan demonstran berkumpul di Milan, Italia untuk memprotes rencana penempatan agen imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat atau ICE dalam pengamanan Olimpiade musim dingin mendatang. Meski para agen disebut akan menempatkan di ruang kendali dan tidak beroperasi di jalanan, aksi ini tetap digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi kiri.
Aksi protes berlangsung di Plaza 25 Aprile, alun-alun yang dinamai sesuai tanggal pembebasan Italia dari fasisme Nazi pada 1945. Aksi dihadiri anggota Partai Demokrat berhaluan kiri, Konfederasi Serikat Buruh CGIL, dan organisasi ANPI yang menjaga memori perlawanan partisan Italia pada Perang Dunia Kedua. Penyelenggara membagikan peluit plastik kepada peserta yang ditiup saat musik diputar dari sebuah van. Aksi ini menyasar keterlibatan divisi ICE dalam pengamanan delegasi Amerika Serikat, serta apa yang oleh peserta dianggap sebagai merayap fasisme di Amerika Serikat. Sejumlah spanduk dibentangkan, diantaranya bertuliskan penolakan terhadap ICE, seruan pembelaan hak asasi manusia, serta tulisan ICE Only in Spirits, merujuk pada minuman aperitif populer. Para agen ICE yang akan diterjunkan ke Milan disebut bukan berasal dari unit yang melakukan penertiban imigrasi di Minnesota dan kota-kota lain di Amerika Serikat. Kabar penugasan ICE memicu kecaman di Italia. Wali kota Milan Giuseppe Sala menyatakan para agen tersebut tidak diterima di kotanya. Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Piantedosi dipanggil ke parlemen untuk memberi penjelasan terkait penugasan ini. Seorang protester, Silvana Grassi, membawa poster bertuliskan ICE sama dengan Gestapo. Ia menyebut adegan agen ICE di Minneapolis yang menembak dan menahan anak-anak sebagai hal yang sangat mengguncang perasaannya. Unit Homeland Security Investigation yang berfokus pada kejahatan lintas batas disebut kerap mengirim petugas ke ajang internasional seperti Olimpiade untuk membantu pengamanan. Sementara unit ICE yang menangani penertiban imigrasi di Amerika Serikat dikenal sebagai Enforcement and Removal Operation. Tidak ada indikasi petugas dari unit tersebut dikirim ke Italia. Seorang protester lain, Paolo Bortoleto, menyatakan mengetahui bahwa peran petugas ICE di Milan bersifat investigatif dan bukan operasi lapangan. Namun ia menegaskan tetap menolak kehadiran mereka di Italia. Olimpiade musim dingin akan dimulai pada 6 Februari. Upacara pembukaan akan dihadiri Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga Palestina di Gaza menyaksikan dengan harapan dan ketidaksabaran saat para pekerja menyiapkan pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah dengan Mesir yang menjadi jalur kehidupan Gaza ke dunia luar. Israel menyatakan perlintasan tersebut dijadwalkan dibuka kembali pada hari Senin seiring berjalannya gencatan senjata dengan Hamas. Seorang warga Khan Younis, Galia Abu Mustafa, menyebut pembukaan perlintasan adalah langkah yang baik. Namun pembatasan jumlah orang yang boleh melintas menjadi masalah bagi warga. Israel menyatakan perlintasan telah dibuka dalam tahap uji coba. Badan militer Israel yang mengontrol bantuan ke Gaza menyebut warga dapat mulai melintas pada hari Senin. Namun hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan melintas pada tahap awal. Seorang perempuan yang mengungsi dari kota Rafah, Suhaila Al-Astal, mengatakan ingin perlintasan dibuka lebih luas dan permanen. Ia menyebut putrinya yang sakit membutuhkan bantuan di luar negeri. Pengumuman Israel disampaikan sehari setelah serangan Israel menewaskan setidaknya 30 warga Palestina, termasuk sejumlah anak-anak. Menurut pejabat rumah sakit, jumlah korban tersebut menjadi salah satu yang tertinggi sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Israel menuduh Hamas melakukan pelanggaran baru atas gencatan senjata. Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza, Nikolai Mladenov, mendesak semua pihak untuk menahan diri. Ia menyatakan kantornya bekerja sama dengan Komite Palestina baru yang dipilih untuk mengawasi Gaza untuk mencari cara mencegah insiden serupa di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai Christine menerjang sejumlah wilayah di Spanyol pada Selasa 27 Januari 2026. Cuaca ekstrim ini membawa salju tebal, angin kencang, serta pemadaman listrik di beberapa kota besar. Akibat badai ini, aktivitas warga terganggu. Ratusan jalan dilaporkan terdampak, sementara sekolah di sejumlah daerah ditutup demi keselamatan. Badai Christine menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah Spanyol. Salju tebal menutupi jalanan dan melumpuhkan arus lalu lintas, serta memicu pemadaman listrik di sejumlah kota. Rekaman yang dirilis Garda Sipil Spanyol pada Rabu 28 Januari 2026 menunjukkan salju tebal membuat kendaraan terhenti total. Petugas tampak membersihkan salju untuk membuka akses jalan, serta mendorong dan menarik kendaraan yang terjebak. Badai ini juga menimbulkan korban jiwa. Seorang warga dilaporkan tewas di kota Malaga setelah sebuah pohon roboh akibat terpaan angin kencang. Otoritas setempat mengambil langkah darurat dengan menangguhkan kegiatan belajar mengajar di 77 kabupaten di Provinsi Almeria, Malaga, dan Cadiz.
Secara keseluruhan lebih dari 160 ruas jalan terdampak salju, termasuk 27 jalan tol di jaringan jalan utama nasional. Badan Meteorologi Nasional Spanyol, AIMET, memperingatkan angin sangat kencang di sebagian besar wilayah negara. Kecepatan angin disebut mencapai kekuatan setara badai topan di beberapa daerah. Peringatan merah telah diterbitkan untuk sebagian wilayah selatan Provinsi Almeria, menyusul intensitas angin yang dinilai sangat berbahaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hubungan Moskow dan Damaskus tidak pernah memiliki sejarah kelam sejak Uni Soviet mengakui kemerdekaan Suriah. Hal tersebut disampaikan Putin saat menerima Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Shara dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Shara di Moskow pada Rabu 28 Januari 2026. Dalam pertemuan itu Putin menyebut hubungan Rusia dan Suriah terjalin tanpa sejarah kelam sejak terbentuknya hubungan diplomatik kedua negara. Putin menjelaskan bahwa pada tahun 1944 Uni Soviet dan Suriah menandatangani perjanjian hubungan diplomatik. Sejak saat itu hubungan antar pemerintah disebutnya berlangsung stabil dan konstruktif. Dalam konteks realitas baru, Putin menilai hubungan kedua negara terus berkembang. Ia mengapresiasi peran Presiden Shara dalam memperkuat kembali hubungan Damaskus dan Moskow. Presiden Rusia juga menyoroti meningkatnya kerjasama ekonomi. Ia mengungkapkan rencana kolaborasi di berbagai bidang termasuk industri, konstruksi, medis, olahraga, dan kegiatan kemanusiaan. Putin menegaskan perusahaan Rusia siap terlibat dalam proses pembangunan kembali Suriah, terutama di sektor infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat konflik panjang. Dalam kesempatan itu, Putin juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Shara atas kemajuan dalam memulihkan keutuhan wilayah Suriah. Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Shara tiba di Moskow pada 28 Januari 2026 untuk kunjungan resmi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Kolombia mengevakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat di wilayah timur laut negara tersebut. Sebanyak 15 korban dipindahkan dari lokasi jatuhnya pesawat menuju proses identifikasi forensik di kota Cucuta. Tim pemulihan pada Rabu 28 Januari 2026 memindahkan jenazah 15 korban kecelakaan pesawat di timur laut Kolombia ke kota Playa de Belen. Proses ini menandai dimulainya tahap transportasi menuju Cucuta untuk identifikasi forensik resmi. Rekaman dari lokasi menunjukkan keluarga korban melihat jenazah di dalam mobil jenazah. Suasana haru menyeliputi area sementara petugas kepolisian dan tim darurat menjaga lokasi. Presiden Pertahanan Sipil Abrego Elkin Sanchez Sepulveda menyebut insiden ini sebagai tragedi besar. Ia mengatakan duka mendalam dirasakan seluruh pihak atas kehilangan tersebut. Menurut Sanchez, berbagai layanan darurat termasuk pertahanan sipil, pemadam kebakaran, dan unit lokal lainnya langsung diturunkan setelah laporan kecelakaan diterima. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan medan yang sulit, proses evakuasi berhasil dilakukan. Hujan dan kondisi tanah berlumpur disebut menyulitkan akses ke lokasi jatuhnya pesawat. Dengan dukungan masyarakat dan berbagai lembaga tanggap darurat, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi seluruh 15 korban. Pesawat komersial kecil milik maskapai Satena yang menuju kota Ochana jatuh di Departemen Norte de Santander dekat perbatasan Venezuela. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan meninggal dunia. Di antara korban terdapat anggota DPR Kolombia, Diagones Quintero, serta Carlos Salcedo, calon anggota legislatif dalam pemilu Maret mendatang. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Otoritas penerbangan sipil Kolombia telah memulai investigasi resmi untuk mengungkap penyebab tragedi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Merebaknya virus Nipah yang menjadi kejadian luar biasa di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, India, dan Bangladesh belum berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali. Wakil Menteri Wisata Niluh Puspa menegaskan hingga kini pergerakan wisatawan mancanegara masih normal, termasuk turis India yang tidak mengalami pembatalan penerbangan dari dan ke Bali. Saat dijumpai di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa memastikan kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk turis asal India ke Bali masih normal, di tengah merebaknya isu virus Nipah mewabah di negara tersebut. Hingga kini juga, belum ada pembatalan pemesanan hotel dari agen perjalanan, terutama dari wisatawan asal India terkait penyakit tersebut. Niluh Puspa menjelaskan,
Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah antisipasi seperti mempersiapkan thermal scanner atau pemeriksaan suhu tubuh dan pengawasan kesehatan di pintu masuk bandara. Kementerian Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan situasi penyakit tersebut. Pihaknya akan mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes jika kedepannya ada peringatan terkait penyakit ini. Itu dari Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah ya, ada pemeriksaan suhu dan lain sebagainya. Jadi itu ranahnya di Kemenkes. Nanti kami akan koordinasi dengan Kemenkes bagaimana nih, apakah ini sudah tingkatnya seperti apa. Kalau dari Kemenkes sudah ngeluarin warning dan tertentu kepada kami, tentu nanti kita ambil langkah-langkah. Jumlah wisatawan mancanegara asal India menduduki peringkat ketiga penyumbang turis asing terbanyak ke Bali di tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah turis India yang berkunjung ke Bali sepanjang Januari hingga November 2025, yakni 511.916 orang. Sedangkan peringkat pertama ditempati wisatawan Australia dengan jumlah sebesar 1.476.262 orang. Data tersebut sekaligus menunjukkan tren pertumbuhan positif wisatawan India ke Bali sebagai dampak penerbangan langsung dari Bali menuju sejumlah kota besar di India. Sementara, berdasarkan data pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, hingga September 2025, tercatat sudah ada 438.646 warga India berkunjung ke Pulau Dewata. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Qasr Al Bahr Abu Dhabi. Dan pertemuan tingkat tinggi ini membahas penguatan hubungan bilateral termasuk kerjasama perdagangan ekonomi dan keamanan regional. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Qasr Al Bahr Abu Dhabi pada Selasa 27 Januari 2026. Rekaman menunjukkan kedua pemimpin negara berbincang dalam suasana formal, didampingi delegasi tingkat tinggi dari masing-masing negara. Menurut kantor berita resmi UAE, WOM membahas berfokus pada upaya memperkuat hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan bersama dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedua presiden juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menegaskan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas melalui dialog serta solusi diplomatik demi keamanan kawasan dan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Zardari menegaskan kuatnya hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab. Ia menyoroti perkembangan positif kerjasama bilateral serta keinginan Pakistan untuk terus memperluas kemitraan, khususnya di bidang ekonomi. Kunjungan Presiden Pakistan ke Uni Emirat Arab jadwalkan berlangsung selama 4 hari. Selama kunjungan ini, Presiden Zardari didampingi delegasi tingkat tinggi untuk menjalani serangkaian agenda diplomatik intensif di UAE. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, India dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan bebas setelah hampir 20 tahun negosiasi. Perjanjian ini diperkirakan akan mempengaruhi hingga 2 miliar orang dan mewakili sepertiga perdagangan global. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut perjanjian ini sebagai ibu dari semua kesepakatan karena mencangkup hampir seluruh barang dagangan dari tekstil hingga obat-obatan. Perjanjian ini akan menurunkan tarif impor pada berbagai produk, termasuk anggur dan mobil Eropa, serta memperluas akses pasar bagi produk India. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini membuka peluang besar bagi masyarakat India dan Eropa. Ia menegaskan perjanjian ini mewakili 25% GDP global dan sepertiga perdagangan dunia. India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan, serta perjanjian terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan mahasiswa. Kesepakatan ini dipercepat oleh tekanan tarif dari Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan perdagangan ketat terhadap India dan Uni Eropa.
Komisi Eropa menyebut tarif mobil Eropa di India akan turun dari 110% menjadi 10% secara bertahap. Sedangkan tarif suku cadang akan dihapus sepenuhnya dalam 5 hingga 10 tahun. Tarif pada mesin, kimia, dan farmasi juga akan sebagian besar dihilangkan. Sementara tarif anggur Eropa akan turun dari 150% menjadi 20%. India mengecualikan produk susu dan seleria dari kesepakatan ini dengan alasan sensitivitas domestik. Uni Eropa juga tidak memberikan tarif khusus untuk gula dan daging dari India. Inilah perdagangan India dan Uni Eropa mencapai 136 miliar dolar pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 200 miliar dolar pada tahun 2030. Kesepakatan ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan unit ICE ke Olimpiade musim dingin di Italia. Langkah ini memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan publik Italia terkait peran agensi tersebut dalam pengamanan ajang internasional. Unit yang dikerahkan berasal dari Homeland Security Investigation atau HSI. Unit ini biasanya ditugaskan untuk menangani kejahatan lintas negara dan sering dikirim ke event besar seperti Olimpiade. Berbeda dengan unit ICE lainnya yang menangani deportasi, HSI tidak terlibat langsung dalam penegakan imigrasi di dalam negeri Amerika Serikat. Namun kabar keterlibatan ICE tetap memicu reaksi keras di Italia. Sejumlah petisi online menuntut penolakan ICE di ajang Olimpiade. Kecaman juga muncul setelah laporan media Italia menayangkan insiden ancaman terhadap jurnalis oleh agen ICE di Minneapolis. Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, menegaskan ICE tidak terima di kotanya. Ia menyebut agensi tersebut sebagai milisi yang melakukan kekerasan dalam operasi imigrasi. Kementerian Dalam Negeri Italia kemudian menjelaskan petugas HSI akan ditempatkan di ruang kontrol konsultan Amerika Serikat di Milan dan hanya bertugas dalam peran pendukung. Pemerintah Italia menegaskan seluruh operasi keamanan selama Olimpiade tetap di bawah kendali penuh otoritas Italia. ICE memiliki beberapa unit, salah satunya Enforcement and Removal Operation. Unit ini bertanggung jawab atas penangkapan dan deportasi warga asing di Amerika Serikat. Sedangkan HSI berfungsi pada penyelundupan manusia, perdagangan narkotika, dan kejahatan lintas batas. Agen HSI telah ditempatkan lebih dari 50 negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Venezuela mengambil langkah besar dalam reformasi ekonomi dengan membuka sektor minyak bagi swasta setelah Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara demi menarik investasi asing di tengah pelonggaran sanksi Amerika. Pemerintah Venezuela menandai perubahan arah kebijakan ekonomi dengan mengesahkan undang-undang baru yang melonggarkan kontrol negara atas industri minyak. Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani regulasi tersebut hanya beberapa jam setelah disetujui oleh Majelis Nasional di Caracas. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan swasta mengelola produksi dan penjualan minyak sekaligus mengakhiri monopoli perusahaan negara PDVSA. Meski demikian, pemerintah menegaskan kepemilikan cadangan minyak tetap berada di tangan negara. Reformasi ini bertepatan dengan langkah Amerika Serikat yang mulai melonggarkan sanksi ekonomi sehingga membuka peluang bagi perusahaan energi Amerika Serikat kembali beroperasi di Venezuela. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat menarik investasi asing, meningkatkan produksi minyak, serta memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sementara itu, pihak oposisi mendesak adanya transparansi dan pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi. Di sisi lain, para pekerja minyak menyambut pengesahan undang-undang ini dengan perayaan di gedung parlemen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pertamina mencatat momen bersejarah dengan kedatangan 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair ke Indonesia. Pengiriman perdana ini menegaskan kesiapan infrastruktur dan kontribusi perusahaan terhadap ketahanan energi nasional. PT Pertamina Persero mengumumkan kargo minyak mentah sebanyak 1 juta barel dari Aljazair telah tiba di Indonesia. Kargo perdana ini ditandai dengan bersandarnya kapal MT Cyprus di perairan Cilacap, menandai pengiriman pertama setelah perpanjangan kontrak bagi hasil 25 tahun dengan perusahaan migas nasional Aljazair Sonatrach. Minyak berasal dari wilayah kerja 405A yang dikelola Pertamina International Eksplorasi dan Produksi dan dikirim dari Port Arze pada 24 Desember 2025. Proses penerimaan kargo dikendalikan secara real-time melalui kontrol room Kilang 4 Cilacap, menunjukkan kesiapan dan keandalan infrastruktur Pertamina dalam menerima serta mengolah minyak mentah dari luar negeri. Kegiatan ini disaksikan secara langsung dari 3 lokasi, yakni Geraha Pertamina di Jakarta, kontrol room Kilang 4 Cilacap, dan lokasi operasional di Aljazair. Direktur Utama Pertamina Simon Alesius Mantiri menegaskan pengiriman ini menjadi bukti kontribusi perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus mencerminkan sinergi antar entitas Pertamina. Sementara itu, Komisaris Utama Muhammad Iriawan menambahkan kesuksesan pengiriman tak lepas dari dedikasi seluruh pegawai. Pertamina telah beroperasi di Aljazair sejak 2002 hingga 2003 dengan penguatan kerjasama melalui akuisisi Blok Menzel Desmat pada 2014. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, hari ini Pertamina berhasil melakukan pembongkaran dan dicat Crude Saharan dari Algeria yang dilakukan oleh perwira-perwira Pertamina International EP yang hari ini telah sampai di Cilacap dengan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang didukung oleh seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Hal ini tentunya pembongkaran Crude Saharan Blend dari perwira Pertamina International EP yang diolah di PT KPI RU4 Cilacap. Semoga menjadi produk-produk yang bernilai tinggi guna mendukung ketahanan energi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gunawan Suswantoro melepas tim pelajar Garuda Muda Indonesia untuk mengikuti Bangkok International Youth Football Festival 2026. Pelepasan tersebut berlangsung di Media Center Kemenpora pada Senin 2 Februari 2026. Dalam ajang Bangkok International Youth Football Festival 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Februari 2026, Indonesia mengirimkan 24 pelajar dengan rincian tim U12 sebanyak 12 orang dan U13 sebanyak 12 orang. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Sesmenpora Gunawan Suswantoro mengaku sangat bangga saat melepas tim pelajar Garuda dan memberikan pesan agar membuka segala peluang yang ada saat berkompetisi. Gunawan juga memberikan semangat kepada para pelajar agar berjuang semaksimal mungkin dan menjaga nama baik Indonesia. Kepada adik-adik yang akan berangkat ke Bangkok, satu hal yang saya ingin pesankan. Janganlah ke Bangkok itu mencari menang-menangan. Nggak usah. Menang syukur, tapi nggak menang nggak apa-apa. Ini penting karena apa? Coba nanti adik-adik di Bangkok itu kenalan sama teman lawannya, mungkin dari Bangkok atau dari mana, tim sendiri. Karena apa? Mungkin hari ini baru kenal, tapi suatu saat mungkin di antara kalian itu bisa menjadi pejabat tinggi di negeri ini. Prosesi pelepasan berlangsung dengan penuh semangat. Para pemain tim pelajar Garuda Muda Indonesia tampak antusias dan siap bersaing dengan tim-tim pelajar dari berbagai negara.
Turut hadir dalam acara tersebut, Vice Presiden PT Goldcoin Indonesia selaku sponsor utama pelatih tim pelajar Garuda Muda Indonesia, Sapran Oktari dan M. Syukur, para atlet, ofisial, dan para orang tua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Konvoi Wali Kota Syarif Aguak Datu Ahmad menjadi sasaran penyergapan di Filipina. Kendaraan wali kota dihujani peluru, mereka menggunakan senjata api bertenaga tinggi dan RPG. Sekelompok pria bersenjata berat menyergap konvoi Wali Kota Syarif Aguak, Maguindanao del Sur, Filipina, Akmal Ampatuan pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Melansir Xinhua pada Senin 26 Januari 2026, polisi mengatakan penyergapan terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 6.00 ketika Wali Kota Syarif Aguak sedang berpergian dengan kendaraan anti pelurunya dengan pengawalan. Menurut penyelidik, para tersangka berada di dalam sebuah minivan putih ketika mereka melepaskan tembakan dan juga melemparkan granat berpeluncur roket ke arah konvoi wali kota di sudut jalan Maguindanao, Barangay Madar Poblacion. Kendaraan pengawal wali kota juga dihujani peluru. Selama serangan itu, tambah polisi dalam laporan GMA Regional TV, rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua tersangka bersenjata keluar dari sebuah van kecil. Salah satu dari mereka terlihat membawa senjata RPG dan juga melepaskannya ke arah kendaraan jenis SUV yang juga ditumpangi oleh wali kota. Rekaman tersebut menunjukkan granat menghantam kendaraan dan juga menimbulkan kepulan asap. Meski mengalami kerusakan, SUV wali kota masih mampu melaju. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di tengah jalan, disusul dengan terdengarnya beberapa kali tembakan di udara. Mobil pengawal wali kota yang dipimpin oleh BFC Manuel Arcega Don Diego langsung membalas tembakan. Dalam situasi tersebut, para tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak berwenang melancarkan operasi pengejaran yang juga menghasilkan baku tembak singkat yang mengakibatkan kematian 3 orang tersangka. Senjata api berkekuatan tinggi ditemukan dari minivan tersebut, sementara Wali Kota Akmal Ampatuan dilaporkan tidak mengalami luka. Namun VFC Manuel Arcega Don Diego dan juga 1 orang lainnya mengalami luka akibat baku tembak yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang mengancam pengenaan tarif terhadap negara-negara manapun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Kebijakan ini dinilai akan semakin memperberat kondisi Kuba yang saat ini tengah dilanda krisis energi berkepanjangan. Keterbatasan pasokan bahan bakar telah menyebabkan pemadaman listrik meluas, gangguan transportasi, serta tekanan pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat menyebut langkah tersebut ditujukan untuk menekan pemerintah Kuba. Washington menegaskan pembatasan akses terhadap pasokan energi merupakan bagian dari upaya mengubah arah kebijakan politik dan ekonomi di pulau tersebut. Perintah eksekutif ini memungkinkan pengenaan tarif atas barang impor dari negara pihak ketiga, khususnya negara yang terbukti menjual atau menyediakan minyak ke Kuba, terlepas dari jenis produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah tersebut berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya terhadap hubungan dagang internasional, namun juga terhadap stabilitas pasar energi global di tengah kondisi geopolitik yang sudah tegang. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi baik dari pemerintah Kuba maupun dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pemasok minyak utama ke pulau tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahdil Anzar Simanjuntak menyampaikan pelatihan kepada calon petugas haji tahun 2026 berbeda dengan pelatihan tahun-tahun sebelumnya. Pelatihan petugas haji dilakukan dengan cara pembinaan di barak dan pembelajaran secara daring. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahdil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pembekalan calon petugas haji tahun 2026 menjadi pembinaan yang paling serius sepanjang sejarah. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akhirnya mengubah total pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji dari yang sebelumnya hanya bimbingan teknis singkat jadi pelatihan intensif selama 1 bulan, di mana pelatihan dilaksanakan dengan 20 hari pembinaan di barak menggunakan pendekatan semi-militer, serta 10 hari pembelajaran secara daring. Calon petugas haji tahun ini diberi pembekalan terhadap sikap disiplin, rantai komando, dan kekompakan, untuk memastikan petugas haji benar-benar hadir sebagai pelayan jemaah, bukan sebagai jemaah yang menumpang ibadah. Ya, pertama kan ini adalah
pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah pemerintahan Presiden Prabowo itu melakukan pembinaan secara serius terhadap petugas haji. Karena salah satu kritik publik yang paling sering itu adalah dedikasi, disiplin dari para petugas haji. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo itu memerintahkan kami untuk pertama-tama yang dirubah itu adalah pola rekrutmen dan pola diklat terhadap petugas haji. Nah, mereka selama ini kan hanya diklat paling 3 hari, itu pun cuma bimbingan teknis. Nah, kalau ini mereka didiklat selama 1 bulan, 20 hari di barak, kemudian 10 hari itu nanti daring. Nah, 20 hari di barak itu mereka dilatih secara semi militer, terutama kedisiplinan, rentang komando, kemudian kekompakan, dan alhamdulillah mereka bonding nih sekarang. Jadi kompak, mereka paham tentang komando. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memuncak di Minneapolis. Kedua pihak sama-sama mengklaim posisi moral setelah seorang warga sipil tewas ditembak agen federal di tengah operasi penindakan imigrasi. Dalam konferensi pers terpisah, Gubernur Minnesota Tim Walz mengecam tindakan agen federal. Ia menyebut pemerintah pusat sebagai kekuatan yang terlalu dominan dan mengancam keselamatan warga. Walz merujuk pada kematian Alex Pretty, seorang perawat rumah sakit veteran yang tewas ditembak saat insiden penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Di sisi lain, pejabat patroli perbatasan Greg Bovino menyalahkan Pretty. Ia menyatakan korban telah menginterupsi operasi penegakan hukum dan membawa senjata. Namun rekaman video warga yang ditinjau Associated Press menunjukkan Pretty hanya memegang telepon saat menghampiri agen. Pretty diketahui memiliki izin resmi untuk membawa senjata api tersembunyi, namun senjata itu baru ditemukan setelah terjadi pergulatan sebelum agen melepaskan tembakan. Keluarga Pretty menyatakan mereka sangat terpukul dan marah atas pernyataan pejabat federal yang mereka nilai penuh kebohongan dan mencemarkan nama korban. Gubernur Walz mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan operasi tersebut dan menerapkan kebijakan imigrasi yang manusiawi dan terarah. Sementara itu, Gedung Putih justru menyerang balik Walz dengan menuduhnya tidak mendukung penegakan hukum dan memicu aksi protes. Dalam konferensi pers federal, pejabat ICE menyebut seorang agen kehilangan sebagian jari akibat digigit saat bentrokan dengan protester. Menurut mereka, kekerasan ini dipicu retorika politik lokal. Hingga kini, penyelidikan atas penembakan Pretty masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold kembali menyita perhatian dunia. Honnold melakukan aksi ekstrim dengan memanjat gedung ikonik Taipei 101 tanpa tali pengaman. Aksi berbahaya ini menarik perhatian puluhan penonton yang memadati area sekitar gedung. Aksi ini sekaligus mencatatkan sejarah baru dalam dunia panjat tebing urban. Pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold melakukan aksi revie solo dengan memanjat gedung Taipei 101 setinggi 508 meter pada Sabtu 24 Januari 2026. Aksi ini dilakukan tanpa tali maupun alat pengaman. Rekaman menunjukkan Honnold berjalan menuju gedung sebelum mulai memanjat fasad ikonik bercorak bambu. Puluhan warga dan pengunjung tampak menyaksikan langsung dari luar maupun dalam gedung. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi sempat ditutup. Aksi ini menarik penggemar dari berbagai daerah di Taiwan. Banyak di antara mereka mengaku mengenal Honnold melalui film dokumenter panjat bebas yang mempopulerkan namanya di dunia. Sejumlah penonton mengungkapkan kekaguman dan antusiasme. Mereka menyebut aksi ini sebagai kesempatan langka untuk melihat langsung pemanjat legendaris tersebut di Taiwan. Setelah menyelesaikan aksinya dalam waktu 1 jam 31 menit 34 detik, Honnold dilaporkan turun menggunakan elevator untuk menemui panitia dan para penggemar. Pemanjat berusia 40 tahun ini dikenal dengan berbagai aksi free solo ekstrim di seluruh dunia. Aksi memanjat Taipei 101 menjadi rekor panjat urban tanpa tali yang tertinggi dalam sejarah dan juga disiarkan ke seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat keamanan di Republik Demokratik Kongo membubarkan aksi unjuk rasa damai yang digelar untuk memperingati 1 tahun pendudukan kota Goma oleh kelompok bersenjata M23. Aksi tersebut bertujuan untuk mengenang para korban konflik dan menuntut perlindungan lebih kuat bagi warga sipil. Namun demonstrasi berakhir dengan penangkapan sejumlah peserta.
polisi melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran saat aksi damai di kota Beni pada Selasa 27 Januari 2026. Aksi ini digelar untuk memperingati 1 tahun sejak pendudukan Goma oleh kelompok M23, serta penghormatan para korban konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Rekaman dari lokasi menunjukkan sejumlah demonstran ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian saat berjalan melintasi kota. Aksi penahanan tersebut memicu kecaman dari peserta unjuk rasa. Aktivis menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota dan gubernur sebelum aksi digelar. Namun ia mengaku terkejut dengan tindakan aparat yang menangkap demonstran meski aksi diklaim damai dan tanpa kekerasan. Para peserta aksi menegaskan tujuan demonstrasi semata mengecam kekerasan yang terus berlangsung di timur Kongo. Mereka juga menyampaikan duka atas ribuan hingga jutaan korban yang jatuh akibat berbagai serangan kelompok bersenjata. Pasca penangkapan, polisi dikabarkan akan merilis pernyataan resmi terkait jumlah tahanan dan alasan penahanan. Hingga kini, pertempuran masih terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, meski telah ada gencatan senjata di mediasi Amerika Serikat. Pemerintah di Kinshasa menuduh Rwanda mendukung kelompok M23. Tudingan tersebut berulang kali dibantah oleh Kigali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, tim bulu tangkis Indonesia menunjukkan dominasi kuat di Thailand Masters 2026 dengan membawa pulang 4 gelar juara dari 5 sektor yang dipertandingkan. Bermain di Bangkok, pasukan merah putih bahkan menciptakan 2 laga All Indonesian Final. Prestasi ini menegaskan daya saing Indonesia di level internasional. Tim bulu tangkis Indonesia tampil dominan pada ajang Thailand Masters 2026 dengan mengamankan 4 gelar juara dari 5 sektor yang dipertandingkan. Turnamen ini digelar di Bangkok pada Minggu 1 Februari 2026. 2 diantaranya hadir lewat laga All Indonesia Final. Gelar tunggal putra diraih oleh Mozaki Ubaidillah. Pemain muda Indonesia ini menang dramatis atas wakil tuan rumah melalui pertandingan rubber game selama 1 jam 18 menit. Zaki menang skor 21-19, 20-22, dan 21-19. Ini menjadi gelar pertama Zaki di tahun 2026. Dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva juga berhasil naik podium tertinggi. Sempat kehilangan game pertama pada pasangan China Bao Lijing dan Li Yijing, Tiwi Fadia bangkit dan menang dengan skor 15-21, 21-15, dan 21-18. Indonesia menambah 2 gelar lain melalui All Indonesia Final. Di sektor ganda putra, Leo Rolikanando dan Bagas Maulana menaklukkan Raymond Indra dan Nikolaus Jaukin 2 game langsung 21-10 dan 21-17. Sementara di ganda campuran, Adnan Maulana dan Indah Cahya keluar sebagai juara setelah menang atas Bobi Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-17. Satu-satunya gelar yang lepas dari Indonesia adalah sektor tunggal putri yang dimenangkan wakil India Devika Sihab. Hasil ini menegaskan dominasi Indonesia di Thailand Masters 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.